Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Akhir-akhir ini saya banyak melihat di channel YouTube yang menarasikan bahwa Al-Mahdi itu atau SP atau Buddha Angon dan lain-lain sebutan itu, bahwa menarasikan menurut menurut yang dia pahami ya, entah itu petunjuk langsung misalkan atau apapun itu ya, misalkan secara meminta petunjuk dari luhur misalkan semacam itu. Saya sangat meyakini jika kesemua narasi mengarah pada satu keyakinan masing-masing yang menarasikan itu ya. Sehingga apakah itu benar-benar Al-Mahdi atau sosok SP yang dipilih oleh Allah atau yang lainnya, ya tidak tahu. Karena apa? Karena ya semuanya menarasikan kebenarannya itu menurut dia itu langsung dari Allah itu sendiri ya. Semuanya menarasikan semacam itu ya. Tapi kebenaran itu hanya ada satu saja ya. Kebenaran yang hakiki itu hanya satu saja. Sebab apa? Saya sangat meyakini jika misalkan ya sampai menunjuk daerah DKI ya, di daerah ibu kota Jakarta itu hanya satu, tapi dari manapun jalannya, ini bisa dari selatan, dari Bandung misalkan ya, kemudian dari timur, dari Semarang misalkan, dari utara, dari Sumatera, ini kan jalan. Tapi kalau sudah di Jakartanya kan hanya satu. Makanya saya katakan kebenaran itu hanya satu. Ya, semacam itu ya. Oleh karena itu harusnya ada ciri-ciri khusus yang bisa dilihat dari sosok yang mengaku atau diakukan diri sebagai Al-Mahdi itu benar-benar Al-Mahdi yang ditunjuk oleh Allah ya, semacam itu. Ya, kalau pengakuan diri itu bisa semua saja mengaku ya. Tapi apakah benar-benar pengakuan diri ini diridhoi atau atas kehendak Allah, atau hanya pengakuan diri, atau dari bisikan sosok yang halus semacam itu? Sampai kan tidak tahu. Semua mengklaim diri bahwa yang dikatakan ini benar dari Allah, semuanya semacam itu ya. Oleh karena itu saya akan memberikan ciri-ciri ya, ciri-ciri khusus yang itu umum ya, artinya menurut saya ya bisa dipahami oleh semua kalangan macam itu ya, yang mengaku atau yang disuruh melihatnya semacam itu ya. Yang dilihat misalkan sampai bisa melihat seseorang itu Al-Mahdi misalkan ya, semacam itu. Saya akan memberitahu sampean ya, jika ciri-ciri itu menurut saya ada dua saja ya, nggak lebih dari itu ya, agar ciri-ciri khusus ini ya menurut saya bisa dilihat bahwa itu kebenaran dari Allah ya, dan bukan pengakuan diri atau bisikan dari siapapun itu ya, menurut saya itu. Ciri-ciri khusus yang pertama adalah bahwa sebagaimana yang dipahami dalam Al-Hadis ya, saya sangat meyakini itu, bahwa penunjukan Al-Mahdi oleh Allah itu diberikan bukti bahwa
dia diislah dalam semalam oleh Allah, semacam itu ya. Kriteria diislah dalam semalam oleh Allah adalah bahwa yang tadinya Al-Mahdi ini tidak bisa mengaji misalkan ya, tidak mondok misalkan ya, tapi dia bisa bahasa Al-Qur'annya semacam itu, sehingga dapat memahami semua kitab itu. Nah, kriterianya semacam itu, walaupun mungkin dalam sisi bahasa dia harus dikatakan misalkan bahasa kitab bedanya India misalkan ya, semacam itu ya tentu harus dikatakan ini artinya semacam itu. Kemudian pemahaman yang dipahami oleh kitab-kitab yang ada di dunia ini, saya sangat meyakini dialah yang paling memahami hal itu ya, paling memahami kitab-kitab itu, semacam itu ya. Ini ciri-ciri yang pertama. Sehingga bukti jika dia diislah dalam semalam itu ya, dia akan sangat memahami Al-Quran itu ya sangat memahami Al-Quran itu dan memahami kitab Injil, Taurat dan lain-lain lebih dari sampean ya. Kebenarannya akan menjadikan kebenaran dari Allah semacam itu ya. Kemudian yang kedua, ini bukti yang kedua bahwa dia benar-benar Al-Mahdi yang ditunjuk oleh Allah, atau Satria Piningit yang dipilih oleh Allah, atau siapapun itu, atau Ratu Adil misalkan, atau Khalifatul Dunya semacam itu, atau Sang Kinasih yang terpilih semacam itu ya. udah jangkutan semacam itu. Pada ciri yang kedua ini, saya sangat meyakini hal itu ya. Ini dia diberikan oleh Allah kotak tabut dan kuncinya semacam itu ya. Sehingga dalam diri Al-Mahdi yang benar-benarnya ditunjuk oleh Allah itu akan mampu mengambil harta-harta terpendam semacam itu, harta-harta peninggalan, misalkan harta peninggalan Nabi Sulaiman misalkan semacam itu, dan peninggalan harta amanah Nusantara semacam itu ya. Ini bukan abal-abal, jadi tidak hanya mengklaim diri dia mampu, dia seolah-olah diperjalankan dalam Al-Mahdi semacam itu ya. Sehingga kalau menurut saya ya, ciri khusus yang ini tidak bisa dipalsukan menurut saya ya, semacam itu. Pertama adalah diislah dalam semalam oleh Allah. Bukti kalau dia diislah dalam semalam, ini saya katakan ilmunya adalah ilmu ladunia semacam itu ya. Sehingga katakanlah jika ilmu ladunia itu biasanya bertemu dulu ya dengan Nabi Khidir semacam itu ya. Jadi bukan abal-abal hanya pengakuan diri saja, tidak seperti itu. Sehingga pemahaman tentang semua kitab yang ada di dunia ini melebihi dari sampean-sampean, bahkan ulamanya macam itu ya. Macam itulah kriteria pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah ini, dia diberikan oleh Allah kotak tabut dan kuncinya, sehingga saya sangat meyakini inilah ciri yang kedua bahwa Al-Mahdi itu benar-benar mampu mengambil harta-harta terpendam ya, misalkan peninggalan Nabi Sulaiman ya. Kemudian harta-harta ya, peninggalan leluhur Nusantara semacam itu ya. Inilah ciri-ciri kedua ciri-ciri yang ada dalam, harusnya ya ada dalam diri Al-Mahdi sebagai sosok yang terpilih dari Allah. Jadi ada bukti-bukti nyata yang akan ditunjukkan oleh Al-Mahdi ini sebagai bukti bahwa dia terpilih dari
Allah ya sebagai pemilih ya. Jadi tidak hanya pengakuan diri, tapi benar-benar dipilih oleh Allah. Itu seperti yang saya sebutkan tadi ya, ciri-ciri khususnya semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.